Baiklah, di sini saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri menentukan kedudukan siswa dalam kelompok tes. Tujuan pembahasan: 1. Untuk mengetahui apa pengertian dari kedudukan individu siswa dalam kelompok. 2. Untuk mengetahui bagaimana saja cara untuk menentukan kedudukan siswa. Pengertian kedudukan siswa dalam kelompok. Kedudukan siswa dalam kelompoknya merujuk pada posisi atau peringkat seorang siswa berdasarkan urutan tertentu di antara teman-temannya. Secara umum, kedudukan ini dikenal dengan istilah ranking. Untuk menentukan ranking seorang siswa di dalam kelas, perlu dilakukan proses pengurutan nilai siswa berdasarkan kriteria tertentu. Cara menentukan kedudukan siswa. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan siswa, namun dalam uraian ini akan dijelaskan 4 metode utama, yaitu: pertama, ranking sederhana. Ranking sederhana adalah urutan yang menunjukkan letak kedudukan seseorang dalam kelompoknya dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Contoh, skor dari ulangan bahasa Indonesia bagi 20 orang siswa sebagai berikut. A sama dengan 45, B sama dengan 50, C sama dengan 39, D sama dengan 61, E sama dengan 63, F sama dengan 70, G sama dengan 75, H sama dengan 69, I sama dengan 60, J sama dengan 73, K sama dengan 75, L sama dengan 75, M sama dengan 69, N sama dengan 60, O sama dengan 73, P sama dengan 78, Q sama dengan 74, R sama dengan 65, S sama dengan 49, T sama dengan 60. Hanya dengan melihat deretan skor yang masih berserakan ini, kita belum dapat menentukan ranking atau kedudukan seseorang dalam kelompoknya. Untuk maka skor tersebut terlebih dahulu harus kita susun, urut dari skor yang paling tinggi sampai skor yang paling rendah dengan urutan ke bawah. Setelah itu kita tentukan urutan nomor dari samping, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai seluruh siswa memperoleh nomor. Yang perlu diingat di sini bahwa apabila ada 2 atau 3 orang yang kebetulan memiliki skor yang sama, harus diberi nomor urut atau ranking yang sama pula, yaitu rata-rata dari urutan orang yang memiliki skor yang sama. Untuk memahami bagaimana menentukan simple rank atau ranking tersederhana, marilah kita urutkan skor-skor A sampai dengan T. Dan terdapatlah seperti berikut ini. A. Siswa yang mempunyai skor sama, juga mempunyai ranking sama, sehingga ada nomor-nomor yang tidak digunakan sebagai nomor urut. Yang B. Rank terakhir selalu sama dengan nomor urut siswa atau banyaknya siswa dapat di kelompok, kecuali ada beberapa siswa yang mempunyai persamaan skor. 2. Ranking persentase adalah metode yang menentukan kedudukan seseorang dalam kelompok berdasarkan persentase individu yang memiliki skor lebih rendah atau sama dengan skor individu tersebut. Dengan kata lain, persentil rank menggambarkan posisi seseorang dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Contoh, jika seorang siswa memiliki persentil rank atau PR sebesar 85, ini berarti bahwa kecakapan siswa tersebut sama atau melebihi 85% dari seluruh kelompoknya. Dengan menggunakan persentil rank, kita dapat memahami beberapa baik seseorang dibandingkan dengan siswa yang lainnya dalam kelompok, karena nilai PR menunjukkan persentase siswa yang berhasil dilampaui. Sebagai perbandingan, dalam metode simple rank hanya diketahui posisi siswa dalam urutan tertentu. Misalnya, siswa A berada di ranking ke-15, namun simple rank dapat memberikan informasi tentang jumlah total siswa dalam kelompok. Misalnya, jika kelompok hanya terdiri dari 15 siswa, maka siswa A sebenarnya berada di posisi terakhir, meskipun angkanya tampak kecil. Dengan persentil rank, gambaran kecakapan siswa menjadi lebih jelas karena mengacu pada persentase siswa yang berhasil dilampaui, bukan hanya posisi urutannya. Cara menentukan persentil rank atau PR. Tentu simple rank atau SR, hitung posisi bawah berdasarkan urutan nilainya. 2. Hitung siswa di bawah peringkat tersebut, jumlahkan siswa yang berada di bawah posisi siswa tersebut. 3. Gunakan rumus PR sama dengan siswa di bawah posisi tersebut per total siswa kali 100. Contoh, pada tabel simple rank untuk 20 siswa F memiliki simple rank atau SR di posisi ke-8.
Jumlah siswa yang berada di bawah posisi ini adalah 20 kurang 8 sama dengan 12. Hitung persental rank atau PR. PR sama dengan 12/20 dikali 100 sama dengan 60%. Ini berarti siswa F mengungguli 60% dari siswa lain dalam kelompoknya. 3. Standar deviasi. Yang dimaksud dengan penentuan siswa dengan standar deviasi adalah penentuan kedudukan dengan membagi kelas atas kelompok. Tiap kelompok dibatasi oleh suatu standar deviasi tertentu. Penentuan kedudukan dengan standar deviasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Pengelompokan atas 3 ranking. Prestasi siswa dalam satu kelas dapat tergambar sebagai sebuah karya normal. Sebagian besar dari siswa ini terletak di tengah-tengah kurva sebagai kelompok sedang, 68,27%. Sebagian kecil terletak di daerah atas dan sebagian lain lagi akan terletak di daerah bawah atau masing-masing 15,86%. Dengan demikian, maka dalam menentukan seseorang siswa, terlebih dahulu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian dari pengelompokan itu dapat diketahui dia termasuk kelompok mana. Langkah-langkah menentukan kedudukan siswa dalam 3 ranking. 1. Menjumlah skor semua sama. 2. Mencari nilai rata-rata atau min dan simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi. 3. Menentukan batas-batas kelompok A. Kelompok atas. Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus 1 standar deviasi ke atas. B. Kelompok sedang. Semua siswa yang mempunyai skor antara -1 SD dan 1 SD. C. Kelompok kurang. Semua siswa yang mempunyai skor -1 SD dan yang kurang dari itu. Contoh skor 30 orang siswa adalah 8, 6, 6, 7, 6, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 7, 8, 6, 7, 5, 4, 7, 6, 6. 8, 6, 6, 7, 5, 4, 7, 7, 6, 6. Untuk menghitung min dan standar deviasi atau SD, dapat digunakan rumus-rumus dan dapat dihitung melalui tabel berikut. Apabila dilalui tabel ini, maka digunakan rumus-rumus yang lain. Sedangkan rumus standar deviasi adalah SD sama dengan min dalam kurung 2 dari data yang ada, maka min sama dengan 6,27. SD sama dengan minus batas kelompok bawah sedang adalah 6,27 dikurang 1,12 sama dengan 5,15. Batas kelompok sedang atas adalah 6,7 1,12 sama dengan 7,39. Jadi kelompok atas, semua siswa yang mempunyai skor 7,39 ke atas, yaitu skor 8 ada 4 orang. Kelompok sedang, semua siswa yang mempunyai skor antara 15,15 dan 7,39 ada 20 orang. Kelompok bawah, semua siswa yang mempunyai skor 5,15 ke bawah ada 6 orang. Pengelompokan atas 11 ranking. Pengelompokan berdasarkan standar deviasi atau SD dapat dilakukan dengan membagi data ke dalam 11 tingkatan atau ranking. Penghitungan min dan standar deviasi digunakan untuk memetakan skor ke skala 1 hingga 10. Selanjutnya, 11 tingkatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Ranking 1 kelompok siswa dengan nilai 10. 2. Ranking 2 kelompok siswa dengan nilai 9. 3. Ranking 3 kelompok siswa dengan nilai 8. 4. Ranking 4 kelompok siswa dengan nilai 7. Ranking 5 kelompok siswa dengan nilai 6. Ranking 6 kelompok siswa dengan nilai 5. Ranking 7 kelompok siswa dengan nilai 4. Ranking 8 kelompok siswa dengan nilai 3. Ranking 9 kelompok siswa dengan nilai 2. Ranking 10 kelompok siswa dengan nilai 1. Ranking 11 kelompok siswa dengan skala 0, yaitu siswa yang memiliki skor lebih kecil dari -2,25 SD. Standar deviasi untuk setiap skala nilai adalah skala nilai 10 min tambah dalam kurung 2,25 SD. Skala nilai 9 min tambah dalam kurung 1,75 SD. Skala nilai 8 min
tambah dalam kurung 1,25 SD. Skala nilai 7 min tambah dalam kurung 0,75 SD. Skala nilai 6 min tambah 0,25 SD. Skala nilai 5 min plus tambah 0,25 SD. Skala nilai 4 min minus 0,75 SD. Skala nilai 3 min minus 1,25 SD. Skala nilai 2 min minus 1,275 SD. Skala nilai 1 min minus 2,25 SD. Metode ini dirancang untuk mengelompokkan siswa berdasarkan batas-batas nilai yang ditentukan oleh min dan standar deviasi masing-masing. Z-score 4. Z-score. Standar Z-score adalah angka yang menunjukkan perbandingan perbedaan skor seseorang terhadap nilai rata-rata atau min dengan memperhatikan standar deviasi. Standar skor ini memberikan makna yang lebih signifikan dibandingkan dengan skor mentah, karena skor tersebut telah disesuaikan dan dibandingkan menggunakan standar yang sama. Standar skor memungkinkan kita untuk memahami sejauh mana skor individu menyimpang dari rata-rata kelompok, baik dalam arah positif atau di atas rata-rata, maupun negatif atau di bawah rata-rata. Oleh karena itu, standar skor memberikan konteks yang lebih jelas dan relevan dalam mengevaluasi hasil. Kesimpulan, menentukan kedudukan siswa dalam kelompok tes adalah langkah penting untuk mengevaluasi posisi relatif seorang siswa dibandingkan anggota kelompok lainnya. Metode yang digunakan harus mampu memberikan penilaian yang adil dan objektif. Teknik seperti skor mentah, Z-score, dan T-score dapat digunakan untuk menentukan peringkat siswa tergantung pada kebutuhan analisis. Z-score memungkinkan penilaian berdasarkan perbandingan dengan rata-rata dan standar deviasi, memberikan konteks yang lebih dalam pada nilai-nilai siswa.